Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nugraha, mahasiswa STEM Bengkalis, jurusan Siasat Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi, tindak pidana korupsi. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Berat korupsi berbeda-beda. Menurut Juniadi Suwartojo, pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan pemerintahan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan penyimpanan uang serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, namun juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian berubah dengan Pasal 5 UU 20 Tahun 2001. Dan berikut akan saya jelaskan mengenai bagaimana tindak pidana korupsi di Bengkalis. Kita mengetahui bahwa tindak pidana korupsi lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian dirubah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Kita mengetahui bahwa korupsi sepertinya sudah hampir menjadi habit terkecuali terjadi di Bengkalis. Salah satunya yang terbaru adalah mengenai proyek multi-years peningkatan jalan lingkar Bukit Batu Siak Kecil Bengkalis tahun anggaran 2013-2015. Anjay. Halo Pak, gimana? Ada yang disampaikan Pak? Lepas itu, dipakai mak. Itu maksudnya apa? Pakai map gitu. Silakan upaya paksa terhadap penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021 sebagai berikut. Tersangkanya adalah DH, ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. FD, ditahan di rutan KPK Cabang Pongdam Jaya Guntur. TAK, ditahan di rutan KPK. Kasus proyek jalan multi-years yang terjadi di Bengkalis setidaknya telah membuat kerugian negara sebanyak 129 miliar rupiah dari nilai proyek sebesar 359 miliar rupiah. Sehingga atas perbuatannya para tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kita mengetahui bahwa korupsi hampir menjadi suatu budaya yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya yang terjadi di Indonesia ini, tidak terkecuali Bengkalis. Maka langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan sehingga tindak pidana korupsi ini tidak terjadi lagi? Menurut saya beberapa hal yang harus dilakukan adalah yang pertama tentunya mengenai pribadi masing-masing.
maka keimanan dan ketakwaan seseorang harus ditingkatkan. Ini adalah mengenai aturan hukum yang harus ditegakkan lagi, sehingga kasus-kasus yang sudah ada dapat diselidiki dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah mengenai hukuman yang harus diberikan kepada terpidana korupsi, yaitu adalah hukuman yang harusnya tegas, sehingga budaya korupsi ini dapat diminimalisir, bahkan dapat dihentikan, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus korupsi di kemudian hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.